niatan perdamaian, kedamaian dan sebagainya tentu kami mau. Kami sangat berharap bahwa terjadi sesuatu yang kamtipmas di Kabupaten Lampung Barat. Tapi karena kita berbicara pada ranah hukum, tidak bisa dong. Saya mencoba menganalogikan bahwa di rumah saya kemasukan maling, saya punya barang saya hilang. Kemudian saya komplain. Terus kita berkata begini, janganlah daripada nanti terjadi kamtipmas di kampung kita, nanti malingnya itu begini-begini, ya sudah kita biarkan. Saya kan sebagai pihak, dalam hal ini kami, yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjelaskan kemudian memperjuangkan ini pada ranah hukum dan sudah ada keputusan akhir yang sudah inkrah, kami merasa dirugikan dalam hal ini. Maka kemudian kami memperjuangkan ini. Nanti kita bahas secara sama-sama. Jadi jangan sampai nantinya ada yang saling keras lah bahasanya seperti itu. Nah, cuman carikan solusi yang paling terbaik ya untuk ini Kabupaten Lampung Barat. Itulah saran saya. Sebelum kita mulai nanti. Nah, jadi itulah intinya ya, dari solusi yang paling baik. Jangan sampai akhirnya kita antara PSHT Madiun sama PSHT Sajaya, jangan sampai akhirnya saling keras bahasanya seperti itu. Kita cari yang terbaik. Ya, seandainya juga nanti tidak punya kesimpulan, ya sama-sama lah kita saling menjaga daripada ormas ini di masing-masing yang kepengurusan. Itu saja. Ini sebelum kita mulai, nanti kita sudah himbau sebagai pemerintah daerah dan juga ada Pak Puyuh nantinya memang membidangi politik juga. Saran pendapat dia juga perlu kita jalankan juga nanti. Ini bukan kita undang ini sengaja, memang beliau ini membidangi ya tentang ormas politik ya. Nah, jadi minta saran pendapat beliau, nanti kita sama-sama dengarkan juga ya, termasuk dari Kesekopol juga nanti. Memang nantinya kita selagi bisa diperundingkan secara bagus-bagus, kita ngobrol secara bagus-bagus, mudah-mudahan nantinya sedang kita bersama mempunyai kesimpulan yang terbaik. Itu saja ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari memanjatkan puji rasa syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada siang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama di aula Bapedah, yaitu dalam rangka yang pertama silaturahmi dan yang kedua artinya penyelesaian atau koordinasi tentang PSHT yang diketuai oleh Pak Sugiono dan yang satunya juga diketuai oleh Pak Doni Kurniawan. Salam dan salam mari kita limpahkan kepada
nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang kedua Pak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yaitu Bapak Kuasa Sendiri, dan juga yang saya hormati tim ahli bidang politik, ya, yaitu Bapak Boyong Swahili, Bapak Yusuf Boyong Swahili. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Dan yang kedua yang saya hormati, yang ketiga ya, Kepala Dinas Pariwisata dan mewakili, yang saya hormati juga Ketua PSHT Madiun yang diketuai oleh Bapak Sugiono serta rekan-rekan, dan juga yang saya hormati Ketua PSHT yang diketuai oleh Bapak Doni Kurniawan, dan selanjutnya yang saya hormati para aparatur kepolisian yang sempat hadir, yang saya hormati, dan juga LSM ya, atau wartawan yang sempat meliput pada siang hari ini, saya hormati dari semuanya. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita diberi sehat dan kesehatan. Izin ini Pak Bupati, Pak Asisten ya. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kepengurusan daripada PSHT ini memang di pusatnya nih Pak Asisten memang dua. Ya, ini diakui semua. Nah, jadi yang satu ya diketuai Pak Sugiono, yang kedua diketuai oleh Pak Doni Kurniawan. Nah, dalam hal ini kepengurusan ini di Lampung Barat ini memang sudah sama-sama, yang paling lama ini diketuai oleh Pak Sugiono, dan yang satu juga agak baru ini yang diketuai Pak Doni. Yang mohon kepada Pak Asisten, termasuk Pak Boyong Swahili nanti sebagai tim ahli, yuk kita sama-sama antara kepengurusan ini, dua kepengurusan ini memang beda, bukan artinya memang satu di pusat memang dua, untuk kita sama-sama rumbuh dan minta dari masing-masing kepengurusan nanti ya keabsahan yang keduanya ya, minta yang disampaikan dulu. Nah, nanti kita sama-sama, artinya kita bahas bersama-sama dengan Pak Asisten dan tim ahli Bupati ini di bidang politik ini. Nah, untuk itu saya mengharap kedua belah pihak ya, pada siang hari ini kita sama-sama mendinginkan kepala ya, fokus artinya kepada kepengurus PSHT ini. Jangan sampai nanti antara kedua kepengurusan ini juga jangan sampai ada yang menimbulkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kita sebentar lagi menghadapi Pipratin ya, dari apa itu, dan yang kedua juga mungkin nanti pemilihan bupati, wakil bupati, termasuk presiden, termasuk juga DPR. Kami atas nama pemerintah daerah, yuk kita sama-sama saling kedua kepengurusan ini saling artinya menahan diri, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena Kabupaten Lampung Barat ini kabupaten yang paling beraman, dan besarnya suatu organisasi kena kebesaran dan kekuatan daripada organisasi itu sendiri. Yang begini aja yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan nanti dari
Pak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, termasuk juga masukan, termasuk juga pendapat daripada tim ahli bidang politik, yaitu Bapak Dr. Sadi. Mohon berkenan kepada beliau-beliau ini untuk memberikan saran pendapat kepada kedua kepengurusan KKD. Mungkin itu aja dapat disampaikan sebagai pembuka daripada rapat kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada siang hari ini, kepada Allah Subhanahu Ampun dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita langsung saja. Sebenarnya permasalahannya apa yang muncul sehingga perlu dirapatkan pada sore hari ini. Makanya saya minta dari Sebang tadi menyampaikan permasalahannya apa. Kalau kedua pihak ada masalah apa? Kalau seandainya ada nggak dari kabinetnya, mana kabinetnya? Coba disampaikan masalahnya masalah apa? Sehingga perlu diselesaikan. Kalau nggak ada masalah, yang apa kita rapat? Silakan coba disampaikan masalahnya, biar kita bahas. Nggak usah pakai juga nggak Bapak? Kedengeran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman dari pengurus SHD, dari Pak Doni dan Pak Sugiono. Jadi permasalahan yang timbul Pak, ini adanya SHT di Lampung Barat ini terjadi dua pengurusan. Jadi kedua pengurusan ini saling mengklaim, saling mengklaim bahwa menyatakan bahwa dari masing-masing itulah yang sah. Mereka punya dasar, yang punya Pak Sugiono ini disahkan oleh ada SK dari pusat. Pak Doni juga begitu, ada SK juga. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kita tidak tahu di pusat itu apakah memang informasi yang kami terima bahwasanya memang di pusat itu ada dua pengurusan. Tetapi ada yang mengklaim bahwa pengurusan yang satunya itu sudah tidak sah lagi. Nah, sehingga kami atau kita mengantisipasi ya, supaya betul-betul artinya permasalahan yang timbul di SHD di Lampung Barat ini betul-betul artinya selesai, clear, mana yang bisa diterima. Nah, kalau kita biarkan, nanti takutnya di ujung nanti ada gesekan-gesekan dari luar sehingga timbul terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang Kesbangpol mengambil langkah untuk penyelesaian ini. Jadi itu permasalahannya Pak. Enggak. Baiklah Bapak sekalian ya. Jadi masalahnya kan cuma masalah kepengurusan ya. Jadi ada dua kepengurusan. Ya nggak apa-apa, mau 3 mau 4, asal namanya beda nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang kepengurusan yang satu namanya apa? Dari Pak Sugiono namanya apa? PSHT apa? PSHT aja Pak. Top. Ya. Nggak ada lain lagi. Nggak ada. Nah dari Pak ini? PSHT apa? Top. Dari notaris dari Kemenkumham apa namanya? PSHT juga. Ini kan PSHT juga. Iya. Oh, ya nggak mungkin lah Pak. Masa dari Kemenkumham nomenklatur yang sama? Masa nomenklatur yang sama? Betul. Nggak kawan-kawan yang lain betul nggak? Betul Pak. Nomenklatur yang sama? Iya. Nanti kita buktikan Pak. Bukan, maksudnya di pusat sana kepengurusannya satu dengan satu Menkumham dua kepengurusan itu. Silakan. Menurut pendapat saya, terima kasih ini sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kedua belah pihak. Perkenalkan dulu Pak, dari mana? Ya, nama saya Superno. Kebetulan saya dipercaya untuk mengurus yang di Provinsi Lampung, di Korwi Lampung. No.
Saya terima kasih sekali ini tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Memang seyogianya ya ketua cabang yang mengaku ini hadir. Sehingga ya apa itu Mas Doni ini kan mengaku ketua cabang biar ada di Hadir. Ya, sudah enggak? Enggak ada panggilannya. Nah, dan nanti maksud saya masing-masing yang dimiliki ya coba dipresentasikan di sini kan gitu, nggak apa-apa gitu. Makanya menurut saya dengan adanya ini maaf Pak, bukan berarti kami menggurui, monggo silakan yang apa itu salah satu dipresentasikan nanti mana yang benar mana yang tidak, itu menurut saya. Terima kasih. Jadi dulu ini PSAT ini kan sudah pernah saya rapid juga tahun 2019 sebelum COVID dulu kan. Sudah ada kesepakatan kan di atas masalah ini. Masih ada kan? Bunyinya kan? Nah sekarang kesepakatan itu dilanggar apa enggak gitu? Enggak apa? Enggak ada apa? Enggak ada pelanggaran. Nah, terus kalau nggak ada pelanggaran ngapain kalau dirapatin? Kan selesai kesepakatan dulu kan? Dari Menhumkam dulu ada perbedaan nama. Masuk Bapak. Ya kan? Yang satu trate apa gitu, ada namanya sedikit. Yang satu PSAT TDT gitu loh. Itu saja nomenklatur yang dipakai masing-masing sesuai dengan dari Kemenhumkam itu. Jadi nggak boleh namanya seragam sesuai dengan Kemenhumkam gitu loh Pak. Nah sesuai dengan itu orang ada anak buahnya masing-masing dengan jajarannya. Ya sudah. Di sini juga gitu. Nah itu satu di barat, satu di sana kan gitu. Kan kesepakatan kita dulu gitu. Nah supaya berjalan sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Terus masalahnya apa lagi? Saya pikir masalahnya dikomplain masalah aset gitu kan. Yang satu mungkin asetnya itu yang di gedung sana mau dikomplain sama sebelah gitu. Itu kan masalah internal. Kalau masalah internal kami nggak boleh ikut campur, ya kan gitu. Tapi kalau seandainya yang dulu sudah pihak kita rapatin dan selesai, nggak ada masalah lagi, apalagi kita rapat gitu. Coba ambil dulu hasil kesepakatan kita yang dulu. Kan sudah ada di situ. Nah terus kenapa lagi kok ini kita rapatkan lagi? Dan kita kembali lagi ke awal gitu. Padahal nggak jadi masalah. Kawan-kawan jadi masalah nggak ini? Masalah. Masalah? Masalahnya masalah apa? Hah? Dari Pak Sugiono, dari pihak Pak Sugiono yang jadi masalah apa? Dari kesepakatan yang sudah kita buat kemarin. Yang jelas ini Pak, kalau dari apa itu yang mengaku PSAT, saya terus terang keberatan karena nama PSAT itu adalah milik kami. Nah, kalau beliau tidak pakai nama PSAT, monggo, saya nggak jadi masalah. Itu Pak, jadi Bapak tahu nggak dulu cerita PDI sama DPD Perjuangan? PDI sama PDI Perjuangan Bapak tahu nggak? PDI zaman Suryadi sama PDI zamannya Bu Mega. PDI Perjuangan itu muncul terakhir Pak. Yang dulu adalah PDI Pak Surya. Itu yang disahkan oleh pemerintah waktu itu. Nah karena posisi Bu Mega waktu itu ingin juga PDI muncul, tetapi nggak bisa nama PDI lagi, ditambah PDI Perjuangan. Turunlah dari Menhumkam nama yang baru. Dia tetap menggunakan PDI Pak. Satu PDI Perjuangan, satu PDI saja. Nggak jadi masalah. Selama posisi dia itu berbeda, nggak sama betul. Itu sesuai aturan. Kalau misalnya mereka tak boleh menggunakan PSAT, orang dari Menhumkam sudah keluar aturannya seperti itu. Masa tak boleh menggunakan kata-kata itu? Menggunakan kata-kata apa dia? Nggak bisa dibuat-buat sendiri masalah nama ini Bapak. Itu masalahnya. Nah kalau saya Bapak keberatan, ya nggak bisa sama Pemda. Pemda cuma bisa merekomendasi kalau saya posisinya itu adalah organisasinya benar, sesuai dengan aturan. Tapi kalau saya tidak sesuai aturan, baru. Tapi kalau saya nama nggak boleh kita rubah-rubah sudah ada Menhumkam. Oh namanya PSAT, di sini PSAT, tapi beda singkatan. Masa nggak boleh? Ya kan gitu. Itu masalahnya Bapak. Itulah akibat dari kepengurusan yang pecah di mana-mana seperti itu. Jadi nggak usah terlalu
pingin PSAT sendiri, kemudian yang lain buktinya dari pusat sudah keluar yang namanya ketetapan dari Menkumham bahwa namanya emang segitu gitu loh. Jadi nggak bisa Bapak mengatakan sebelah nggak boleh mengurus PSAT loh. Orang aturan dari Kemenkumham sudah keluar namanya itu. Bapak yang salah kalau dia menyuruh tidak boleh menggunakan nama itu. Mau nama ada lain, maka dia nggak bisa direkomendasikan sama pemerintah daerah karena nggak ada dasar. Nah, itu masalahnya Pak Sugiono dan kawan-kawan. Tolong dimaklumi. Nah, tolong nanti Bapak berkoordinasi, konsultasi dulu ke pengurusan provinsi sama pusat, gitu loh. Nah, begitu itulah kawan-kawan Kesbang, ya masalah mereka ini dikonfirmasi ke provinsi sama Kesbang Pol. Kalau masalah nomenklatur nggak bisa dirubah-rubah sembarangan, sesuai dengan aturan yang sudah turun. Notaris dari kita namanya sudah di syarat turun, kemudian kita ganti. Ya nggak bisa, orang yang sudah aturan dari pusat sudah turun seperti itu namanya, kemudian kita ganti. Mau sama dengan nama saya katanya. Nggak boleh kamu menggunakan nama itu nama saya. Ya nggak boleh, orang aturan sudah keluar itu. Itu Pak masalah nama, ya. Kalau nama itu bukan artinya kewenangan kita untuk bisa merubah apa enggak. Saya pikir tadi permasalahannya ada sengketa apa gitu. Tapi kalau masalah hubungannya dengan masalah nama PSAT, kemudian di sebelah nggak boleh menggunakan itu, Pemda nggak boleh menggunakan itu. Ya, kalau nggak rubah yang dari Menkumham itu pusat ke Pak, itu PSAT sebelah nggak kepingin nama kita seperti ini, dirubah aja. Baru lapor ke kementerian sana dirubah. Nah baru nama dia berubah gitu. PSAT Perjuangan. PSAT apa namanya kan? Gitu ya Pak. Baik, saya sebetulnya dari perkenalan oleh Pak Muzakar, saya status di sini sebagai tenaga ahli Bupati bidang politik dan kelembagaan, sehingga saya mendapatkan undangan dari Kesbangpol. Kalau menurut hemat saya, yang namanya musyawarah kedua belah pihak itu, otomatis pimpinan dari kedua belah pihak juga ada. Nah, salah contoh dari PSAT A dan PSAT B. Nah, saya perhatikan dari PSAT B kan pimpinannya nggak ada. Kalaupun diwakilkan, kita juga perlu surat. Kalau memang disurati sama pimpinannya untuk dipertanggungjawabkan, ya kita juga minta ditunjukkan. Itu kalau menurut hemat saya. Nah, saya rasa kalau persoalan PSAT yang baru atau yang lama, saya dengar dari Kesbangpol bahwa dari Menkumhamnya itu sudah keluar semua. Nah, kita juga tidak bisa melarang ada berdirinya yang baru atau PSAT Perjuangan umpama. Kan kita juga tidak bisa melarang itu. Cuman kalau menurut hemat saya, dari pihak Doni CS harus bisa menunjukkan surat kuasa dari Doni. Karena kalau Doni yang nggak ada, siapa yang akan bertanggung jawabnya? Sementara dari pihak Pogeoro, saya perhatikan cukup lengkap. Nah, kalau memang ada wakilnya, kita minta surat supaya ditunjukkan ini surat kuasa dari Doni. Maunya seperti apa? Baru kita punya titik temu. Cuman kalau Doni juga nggak ada stafnya saja, ya kita mungkin agak sulit mengambil satu keputusan. Mungkin sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan ya, yang pertama masalah kelembagaan ini kan nanti akan direkomendasikan sama Kesbangpol. Kelembagaan itu legal apa enggak? Nah sebenarnya nggak melibatkan dua juga sudah ketahuan legal apa enggaknya nanti Pak Kaban. Posisi pada saat melakukan rekomendasi bahwa yang namanya lembaga itu sah apa enggak. Jadi ini aturan dari atas sampai bawah. Gitu. Kalau seandainya nanti dari Kesbang keluar rekomendasi bahwa lembaga itu adalah sah, ya sah. Gitu. Tapi kalau seandainya menurut penilaian dari Kesbang posisinya dia tidak sah, ya tidak sah gitu. Itu aja sebenarnya. Kawan-kawan dua, ya kesini gitu rujuknya, bukan kalian berdua gini ngerujuk gitu. Bapak merujuk ke Pemda, Bapak merujuk ke Pemda.
bukan PSAT atau PSAT ke sini gitu. Jadi ini nggak ada subordinate, nggak ada atasan bawahan gitu loh. Sama-sama, semuanya ke sini muaranya. Apakah sah? Apakah sah? Mereka yang menilai. Gitu. Nah kalau seandainya sah kata dia, ya usah dua-duanya gitu. Pakai rekomendasi Kesbang ini sebagai dasar Bapak untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan. Nih lembaga saya memang legal posisinya. Gitu Pak. Nah makanya saya pikir sengketa ini ada kedua pihak yang dirugikan gitu loh. Kalau kayak ini bukan sengketa namanya. Bukan sengketa. Ini kan masalah legal formal daripada kelembagaan ini. Gitu. Itu hak dari Kesbangpol. Nah pada saat Bapak nanti melihat sudah dari Kesbangpol mengatakan terjadi delegasi, ya dituntut Kesbangpol. Di mana kesalahan Kesbangpol untuk melakukan kegiatan ofisial delegasi? Jadi simpel masalah ini Bapak, ya. Jangan dibesar-besarkan karena posisi kita ya ini nggak besar gitu. Dan nggak masalah ini, bukan masalah. Cuman jangan jadi masalah, orang nggak masalah kok jadi masalah. Jadi nggak ada masalah. Semuanya sudah direkomendasikan belum sama Kesbangpol? Sudah, dari sini juga sudah. Legal semua. Nah ya sudah, apa lagi? Sudah memenuhi persyaratan semua. Nah sekarang Bapak menuntut supaya yang sebelah pihak dia tidak dibolehkan menggunakan nama. Nah itu bukan hak Pemda. Salah Bapak melaporkan dulu ke sini. Bukan kewenangan kami untuk membahas masalah seperti itu. Maaf Pak, potong. Iya. Kembali pada termasuk musyawarah atau apresiasi 2019 yang ujungnya damai. Itu kalau menurut saya itu dikarenakan ada kesamaan. Jadi untuk sama-sama menjaga keamanan dan pengesahan sudah dilaksanakan, saya kira sudah selesai. Artinya bagaimana sudah berlaku lagi. Dan di samping itu para pengurus pusat itu waktu itu sampai sekarang pun masih berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah lewat jalur hukum. Dan saat ini ya hukum itu sudah ditentukan. Jadi mungkin ada tim kita LHA yang menjelaskan. Jadi kita ini berusaha mulai dulu sampai sekarang sama agar mereka kembali kepada kita. Jadi cuma PSA itu hanya satu. Intinya sih. Jadi bukan harus pecah ini malah nggak pas. Apa coba dari bagian hukum yang bisa dijelaskan Pak? Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asisten Bidang Perekonomian dan Penemuan, yang saya hormati Bapak PLT Cabang Kesbangpol Provinsi Kabupaten Lampung Barat, yang saya hormati staf ahli bidang politik dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian juga rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya mohon izin Bapak-bapak yang saya hormati untuk meminta waktunya terlebih dahulu, karena dalam penjelasan ini mungkin kami agak membutuhkan waktu untuk menjelaskan agar nawaitu daripada pertemuan siang ini menjadi jelas, kan begitu. Saya Anton Ferdiansah, saya pada kesempatan ini mendampingi Ketua Cabang PSAT Lampung Barat, Mas Giono. Mohon izin untuk menjelaskan bahwa kehadiran kami siang hari ini di Kabupaten Lampung Barat, khususnya di Kesbangpol, itu berdasarkan undangan, Bapak. Undangan yang disampaikan terhadap kami untuk kami hadir ke sini. Nah, oleh karenanya kehadiran kami ke sini tadi memenuhi undangan yang sudah disampaikan dan sudah kami terima. Dan undangan yang sudah kami terima ini kami akan manfaatkan atau kami akan maksimalkan untuk membuat terang sebuah persoalan, Pak. Saya berharap bahwa pertemuan hari ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan duduk persoalan tentang legalitas, mana legalitas yang memang diyakini sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kalau kemudian tadi dianalogikan ini tidak ada sebuah persoalan, kemudian dianalogikan ini sebagai partai PDI Perjuangan,
mohon maaf Bapak yang terhormat bahwa kami juga mengetahui tentang duduk persoalan di PDI Perjuangan terdahulu. Kemudian juga dianggap ini bukan sebuah persoalan, bagi orang luar mungkin ini bukan sebuah persoalan, tapi kemudian bagi orang kami sebagai warga PSHT ini merupakan sebuah persoalan. Kemudian juga dilanjutkan tentang tentang terkait dengan ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM, ya insya Allah juga kami sangat mengetahui duduk persoalan tentang administrasi secara keseluruhannya. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hal tersebut. Dan sebagai catatan apa yang disampaikan oleh Bapak Sapalik bidang politik tadi, ini merupakan juga catatan pertama bagi kami bahwa undangan yang disampaikan terhadap kami ternyata tidak dihadiri oleh orang yang bersangkutan. Namun karena kami, terima kasih Mbak. Namun karena kami sangat menghargai undangan pada hari ini, itu kami jadikan sebuah catatan. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan bagi bapak-bapak bahwa undangan yang disampaikan kami hadiri secara keseluruhan, tapi bagi rekan-rekan yang lain diwakilkan kan gitu. Namun kalau kami keberatan atas diwakilkan tersebut, kami sama saja menyia-nyiakan pertemuan yang sangat terhormat ini. Terkait dengan nama PSHT, kami sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Trate tentunya sangat memahami bahwa tidak mungkin ada dua nama dalam tubuh PSHT. Tidak mungkin ada dua matahari kembar di muka bumi ini. Tidak mungkin ada dua pemimpin di muka bumi ini untuk dalam satu bidang organisasi, kan begitu. Nah, terkait hal tersebut, maka acuannya adalah berbagai prosedur hukum yang selama ini sudah ditempuh. Baik mulai dari tingkatan pengadilan negeri, tingkatan pengadilan tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung. Nah, pada kesempatan yang terhormat ini, maka kami akan meminta waktu untuk menjelaskan secara detail, secara gamblang terkait dengan legalitas kedudukan nama PSHT nantinya, siapa yang berhak atas nama tersebut. Kalau kemudian nama PSHT ini ada kelompok-kelompok yang tidak menggunakan nama PSHT, tentunya kami tidak akan keberatan, Pak. Karena kami sangat menyadari bahwa, mungkin rekan-rekan di hadapan kami juga sangat menyadari bahwa PSHT di Lampung Barat ini lahir itu sejak lama dan lahir dari, kalau saya mencoba menganalogikan, lahir dari rahimnya atau dari ininya Mas Sugiono. Terdahulu mungkin semua kita tahu. Sehingganya kami menganggap bahwa di Lampung Barat ini PSHT ketuanya adalah Mas Sugiono. Kalau kemudian hari ini ada orang-orang yang mengaku juga bahwa menggunakan nama PSHT, maka wajib kami persoalkan. Kalau kemudian orang tersebut menggunakan nama DSHT atau apapun itu, kami tidak akan persoalkan ini. Nah, karena ada satu nama yang sama, oleh karenanya mari kita berdiskusi di sini secara gamblang dengan data yang sama-sama kita miliki. Nanti pihak pemerintah daerah mungkin bisa menyimpulkan berdasarkan data yang akan kami jabarkan di sini. Kami memiliki data mulai dari putusan pengadilan negeri tentang merek PSHT, kemudian juga tentang badan hukum dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut mungkin secara gamblang bisa dijelaskan oleh rekan saya supaya Bapak dari pemerintah daerah ini bisa memahami secara utuh terkait dengan persoalan hukum yang selama ini sudah kita perjuangkan, dan terkait dengan keputusan hukum itu segala sesuatunya sudah ingkrah. Kalau dulu di 2019 mungkin ada akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian, kami itu bisa memaklumi karena semua masih berproses. Namun dengan sudah ingkrahnya hari ini, maka tidak ada lagi dua matahari kembar di tubuh PSHT. Silahkan dilanjutkan, Mas. Baik, terima kasih Mas Anton. Perkenalkan Pak, nama saya Eko Budi Sulistyo. Saya paralegal di Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT Provinsi Lampung, sekaligus pengurus PSHT Provinsi Lampung. Jadi tadi dari awal kami mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa pertama yang ingin kami sampaikan Pak, ketika di awal tadi mengatakan bahwa ada PSHT Madiun dan PSHT Aja. Jadi pertama kami ingin konfirmasi bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, Pak, nanti kami sampaikan semuanya. Ini keputusan Mahkamah Agung, jadi keputusan Mahkamah Agung ini memang keputusan yang tertinggi di Republik ini dan sudah bersifat inkrah, artinya tidak ada lagi yang diperdebatkan, karena perdebatan itu sudah dilakukan oleh para pengacara kami di pengadilan, mulai pengadilan negeri sampai pengadilan kasasi. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, pertama, PSHT ini bisa dilihat dari dua sisi, Pak.
Yang pertama de facto, yang kedua de jure. Nah, secara de facto hampir semua warga PSAT di Lampung Barat ini, di Provinsi Lampung ini tahu bahwa yang mendirikan PSAT di Lampung Barat ini adalah Bapak Sugiono. Sejak tahun 1988 sampai sekarang belum berhenti sedikit pun. Belum berhenti sedikit pun, terus menerus. Belum pernah tidak aktif. Semuanya aktif. Jadi semua warga PSAT yang di Lampung Barat pasti tahu siapa Pak Sugiono, apa kiprahnya. Tidak sedikit pun beliau itu pernah berhenti dari kepengurusan. Bahkan sampai sekarang terpilih jadi ketua. Soal ada orang yang suka atau tidak suka dengan kepemimpinan Pak Sugiono, saya kira itu hal biasa di dalam organisasi. Tetapi persoalan suka tidak suka itu bukan kemudian menjadi alasan untuk memisahkan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua orang juga tahu bahwa secara de facto PSAT yang selama ini aktif di IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, karena PSAT ini organisasi pencaksilat, bukan perusahaan dagang, maka semua orang tahu bahwa Persaudaraan Setiahati Trate yang ada di Lampung Barat ini aktif di IPSI juga sejak lama dan sampai hari ini berkontribusi terhadap perkembangan olahraga di Lampung Barat. Kemudian secara de jure berarti secara hukum. Kami bukanlah orang-orang yang tidak memahami hukum sehingga kami seperti gerusah-gerusuh kesana kemari, Pak. Jadi yang pertama tidak usah jauh-jauh, Pak, ya. PSAT ini sebuah nama sekaligus sebuah merek. Karena secara hukum di Indonesia ini apapun bisa didaftarkan sebagai merek dan penamaan. Apa saja? Ya. Nah, pada tahun 2006, Ketua Umum PSAT Bapak Tarmaji ketika masih hidup itu melihat bahwa ada persoalan budaya yang diklaim oleh Malaysia, yakni reok, yang kemudian di Malaysia disebut sebagai barongan. Nah, klaim-klaim semacam itu mengerikan bagi bangsa Indonesia yang punya kekayaan luar biasa. Bahkan hari ini bapak-bapak sekalian, tempe yang kita miliki itu hak mereknya, hakinya itu dimiliki oleh pemerintah Jepang, oleh orang masyarakat Jepang, bukan orang Indonesia. Oleh karena itu, atas pemikiran yang luar biasa, Pak Tarmaji kemudian mendaftarkan merek Persaudaraan Setiahati Trate. Merek Persaudaraan Setiahati Trate. Tidak ada embel-embelnya juga, Pak. Ya. Nanti di situ ada ketentuannya, ada keputusannya. Persaudaraan Setiahati Trate. Masuk ke dalam kelas 41. Yang masukkan ke kelas itu bukan kami, Pak. Kelas-kelas merek itu yang menentukan Kemenkumham, bukan PSAT. Nah, di dalam ketentuan Kemenkumham, klasifikasi merek itu ada 45 kelas, Pak. Kelas 1 sampai kelas 34 itu merek barang. Barang, mulai baju, seragam, topi, kimia, peralatan masak, peralatan dapur, lampu, listrik, semuanya itu barang-barang itu masuk kelasnya 1 sampai 34. Tinggal nanti dicari kalau misalnya mau mendaftarkan merek untuk barang kimia, masuk kelas nomor berapa, itu bukan kita yang menentukan, Pak. Kemudian mau mendaftarkan kursi, itu barang, silakan didaftarkan ke Kemenkumham. Nanti bukan kita yang menentukan merek itu masuk, kursi itu masuk kelas berapa, itu bukan kita. Mereka sudah punya ketentuannya. Nah, ketika Pak Tarmaji mendaftarkan merek Persaudaraan Setiahati Trate, merek Persaudaraan Setiahati Trate, ketika tahu bahwa merek Persaudaraan Setiahati Trate itu adalah organisasi pencak silat, maka pencak silat ini bagian dari olahraga. Nah, kelas olahraga itu menurut ketentuan Kemenkumham itu ada di kelas 41. Jadi Pak Tarmaji mendaftarkan Persaudaraan Setiahati Trate ini sebagai organisasi pencak silat. Silakan Bapak Ibu lihat nanti di kelas 41 itu ada khusus klasifikasi pencak silat dan pelatihan pencak silat. Khusus itu, Pak. Ada mereknya, ada namanya. Silakan dicek. Ya, kami juga sudah bawakan kalau nanti sulit untuk mengecek itu. Oleh karena itu kelas 41 ini bukan kelas yang tidak punya makna, karena yang kami daftarkan ini adalah organisasi pencak silat.
Nah, ini secara de facto penamaan organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate itu adalah didaftarkan di kelas 41. Lalu terjadi pergantian kepengurusan, ya, dari Pak Tarmaji ke Pak Taufik. Ya, Pak Taufik ini ketua PSAT tahun 2016-2017. Kemudian tahun 2017 terjadi perubahan di Persaudaraan Setia Hati Trate yang kemudian dipimpin oleh Pak Murjoko. Nah, ketika Pak Tarmaji meninggal, ini kan merek ini karena bukan didaftarkan oleh badan hukum, didaftarkan atas nama pribadi sebagai ketua PSAT waktu itu, karena PSAT waktu itu belum berbadan hukum, bahkan sampai sekarang belum berbadan hukum. Itu melalui prosedur yang ditentukan oleh Kemenkumham juga, bukan oleh kami. Kami mengajukan perubahan pemilikan merek itu. Kemana? Tentu ke pejabat di PSAT. Siapa pejabat di PSAT? Nah, kami menunjuk ketua Dewan Pusat, namanya Pak Isbiantoro. Ya. Nah, perubahan peralihan dari merek nama Persaudaraan Setia Hati Trate dari Pak Tarmaji ke Pak Isbiantoro itu melalui mekanisme pengadilan. Ketentuannya melalui ketentuan HUM dan HAM. Nah, Pak Taufik yang tadi diganti itu tidak menerima. Kemudian menggugat ke Pengadilan Niaga Surabaya. Mengapa menggugat? Karena Pak Taufik merasa masih menjadi ketua umum PSAT. Menggugatlah Pak Isbiantoro karena menganggap itu kepemilikan pribadi. Ternyata setelah proses pengadilan, pembuktian dan lain sebagainya, sampai pada kasasi Pak Taufik kalah. Sehingga merek itu nggak boleh dipakai oleh Pak Taufik. Ada 11 tuntutan Pak Taufik itu. 11 tuntutan Pak Taufik, ya. Salah satunya adalah Pak Taufik itu minta kepada hakim agar nama Persaudaraan Setia Hati Trate itu menjadi nama badan hukumnya. Dan itu ditolak oleh pengadilan. Kalau ditolak apa Pak artinya? Nggak boleh pakai nama itu. Pengadilan yang menolak bukan sekedar pengadilan negeri lagi, tapi kasasi. Ya, kasasi. Itu yang pertama Pak. Sehingga secara hukum, secara de jure, nama penamaan merek Persaudaraan Setia Hati Trate yang ada selama ini itu milik Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate Bapak Isbiantoro, dan Bapak Taufik tidak boleh menggunakan nama itu. Itu yang pertama. Kemudian de jure yang kedua, Pak Taufik pada tahun 2019 mendaftarkan nama Persaudaraan Setia Hati Trate sebagai badan hukumnya. Membuat badan hukum Persaudaraan Setia Hati Trate. Ya. Kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Lalu pada tahun 2020, karena Pak Taufik mengajukannya September 2019, 1 Januari 2020, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate berdasarkan hasil parapatan luhur atau musyawarah besar 2017 yang bernama Pak Murjoko itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian hasilnya gugatan Pak Murjoko itu dikabulkan. Artinya Kemenkumham itu diminta untuk membatalkan badan hukum yang dimiliki oleh Pak Taufik. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara itu membatalkan badan hukum Pak Taufik. Pak Taufik nggak terima. Lalu Pak Taufik banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Melalui keputusan nomor 155, banding Pak Taufik juga ditolak. Pak Taufik artinya nggak boleh lagi pakai badan hukum yang sekarang ini beredar di Kesbangpol seluruh Indonesia, termasuk di Lampung Barat. Pak Taufik nggak terima, kalah banding, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan keputusan kasasi nomor 29K/TUN/2001 kasasi Pak Taufik juga ditolak. Artinya badan hukum atas nama Persaudaraan Setia Hati Trate yang dimiliki oleh Pak Taufik dibatalkan oleh Pak Murjoko.
yang berlaku sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setiati Ternate hasil parapatan luhur 2017. Lalu mereka kemudian mengatakan bahwa badan hukum yang dibatalkan itu tidak menggugurkan nama organisasinya. Keputusan nomor 29 tidak menggugurkan organisasinya. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka memiliki akte pendirian. Akte pendirian itu didirikan tahun 2019. Kami juga punya buktinya. Di situ ada juga mungkin tadi yang disampaikan oleh kelompok sebelah ke Bapak tadi, ada akte pendirian 2019. Badan hukum yang sudah dibatalkan, tentu semua produk-produk hukum dari badan hukum itu otomatis batal dan tidak berlaku lagi karena badan hukumnya sudah dibatalkan. Itulah salah satu kelemahan badan hukum. Begitu badan hukumnya batal, semuanya tidak dinyatakan berlaku lagi. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, kami datang ke sini itu atas undangan dari Kesbangpol. Kami juga tadinya tidak tahu kenapa diundang. Tapi karena kami diundang, kalau kami tidak hadir dikira nanti kami tidak bisa menjelaskan, dikira kami tidak punya dasar hukum legalitas. Ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, salah satu pertimbangan hakim kenapa Pak Taufik badan hukumnya itu dibatalkan, karena Pak Taufik sudah diberhentikan oleh Persaudaraan Setiati Ternate sebagai ketua umum pada tahun 2017. Itu bukan kata saya, Pak, itu kata hakim. Pertimbangan hakim mengatakan seperti itu. Silakan nanti akan kami serahkan juga, silakan dipelajari. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, kehadiran di sini kami ingin menjelaskan duduk persoalan kenapa kami keberatan ada organisasi yang menggunakan nama Persaudaraan Setiati Ternate. Tentu ini menipu masyarakat. Tentu ini menyesatkan masyarakat. Dikira Persaudaraan Setiati Ternate yang di sebelah itu adalah persaudaraan hati kami. Ada warga-warga yang sudah disahkan kemudian mengatakan bahwa saya baru tahu ada Persaudaraan Setiati Ternate di Lampung Barat ini yang diketuai oleh Pak Sugiono. Ini kan tentu menyesatkan masyarakat, adanya dua organisasi yang sama. Nah, seperti kata Bapak tadi, kalau mereka menggunakan nama organisasi yang lain, dipersilahkan. Nah, terakhir Pak, nanti mungkin ditambahkan, terkait dengan istilah Persaudaraan Setiati Ternate Pusat Madiun yang selama ini selalu disampaikan oleh pihak sebelah, perlu kami sampaikan Pak, bahwa pada tahun 2015, pengurus Pusat Persaudaraan Setiati Ternate yang diwakili oleh namanya Mas Bagus Rizky, Pak Bagus Rizky, karena mandat dari Ketua Umum pada saat itu Pak Arief Suryono, itu mendaftarkan nama organisasi dan yang didaftarkan dua Pak, ya, satu Persaudaraan Setiati Ternate, dua Persaudaraan Setiati Ternate Pusat Madiun. Semuanya dua-duanya itu diterima oleh Kemenkumham dan waktu itu Pak Taufik masih menjadi Ketua Umum PSAT mengajukan gugatan ke pengadilan dan Pak Taufik menang waktu itu. Ya, kita akui Pak Taufik menang dengan keputusan nomor 619. Tapi ingat, putusan nomor 619 itu bukan konflik antara Pak Taufik dan Pak Nurjoko. Tapi Pak Taufik berkonflik dengan 13 badan hukum yang tidak ada satupun nama Pak Nurjoko terlibat di situ sebagai Ketua Umum PSAT hasil Parluh 2017. Silahkan kalau Bapak-bapak nanti diserahin keputusan 619 baca. Ada nggak nama Pak Nurjoko di situ sebagai orang yang digugat? Tidak ada, ya, tidak ada. Ya, karena itu kami tidak terpengaruh oleh keputusan 619. Nah, kemudian kalau mereka mendasarkan pada keputusan 1712 kasasi MA, perlu saya sampaikan Mbak, bahwa putusan 1712 itu menyangkut tentang legalitas hasil Parluh 2016. Ya, yang semua ketua cabang itu ikut Parluh 2016, termasuk Pak Supeno hari ini hadir di Parluh 2016. Pak Sugiono hadir juga di Parluh 2016. Kebetulan saya juga hadir di Parluh 2016. Tapi saya nggak tahu bapak-bapak ini saya nggak lihat di Parluh 2016 karena memang belum ada waktu itu, ya, dan belum pecah. Kami tahu apa yang terjadi di Parluh 2016. Karena itu banyak ketua cabang yang bertanya-tanya bagaimana Parluh 2016 itu bisa menghasilkan kepemimpinan Pak Taufik.
Oleh karena itulah, maka untuk menguji keabsahan 2016, 9 ketua cabang PSHT menggugat hasil Parluh 2016 dan melalui keputusan 1712 Pak Taufik itu menganggap menang. Padahal itu kalau keputusan nanti Bapak-bapak yang dari hukum paham, padahal itu keputusannya NO. Keputusannya NO. NO itu nanti dijelaskan Mas Anton. Apa artinya NO? Secara garis besar NO itu nggak diperiksa Pak perkaranya, nggak diadili, nggak diperiksa perkaranya itu NO itu. Lah kalau mengaku menang terus gimana menangnya? Diadili aja nggak perkaranya. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, ini penjelasan kami terkait dengan penggunaan nama tentang Persaudaraan Setia Hati Ternate. Nama ya Pak, nama Persaudaraan Setia Hati Ternate. Terakhir sekali Pak, tentang badan hukum, kami sudah mengajukan eksekusi Pak. Ya, kami sudah mengajukan eksekusi tentang badan hukum. Ya, dan mungkin nanti bapak-bapak dari Kesbangpol ini silahkan dicek Pak, kalau kami nggak bisa melihat blokir dari badan hukum. Nah silahkan mungkin kalau bapak-bapak ada yang bisa membuka blokir badan hukum, dicek badan hukum yang punya sebelah ini, yang tahunnya nomor 0085 ini, dicek Pak. Ya, insya Allah sudah nggak ada lagi, sudah diblokir oleh Kemenkumham. Ya. Nah, jadi saya kira itu Pak yang bisa kami jelaskan. Kami akan serahkan ini nanti sebagai legalitas. Jadi sebelum kami berikan yang tebal, mungkin yang tipis saja ini Pak sebagai nanti aja sekalian. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas informasinya. Saya sebenarnya sudah tahu juga cerita ini ya. Waktu 2019 ya, tapi tadi itu masalahnya mereka masih sama kuat. Kalau di provinsi memang ada 2 kepengurusan juga. Ada Pak. Ada juga. Nggak ribut-ribut yang ini. Sama aja Pak, kami saling lapor juga di polisi. Saling lapor juga. Ya. Ya gimana kalau di provinsi aja masih bisa seperti itu? Ya. Ya kayak gini juga akan terjadi di bawah. Kalau di atas seperti itu, ya bawah kan ikut yang atas. Jadi emang susah. Jadi mungkin gini ya, kesimpulan kita nggak usah melihat sebelah, kan selesai masalah ini kalau kita lihat dari sini. Kita udah dapat informasi sebelah, ya. Informasinya sudah lengkap lah itu kalau saya lihat. Tapi nanti kawan-kawan dari Kesbang melakukan konsultasi ke Kanwil Kumham Provinsi, ya, sehubungan dengan masalah kepengurusan PSHT ini. Ya. Kalau seandainya nanti posisinya dapat informasi sesuai yang disampaikan oleh kawan-kawan dari PSHT urusan Presiden, ya kalau seandainya nggak puas, langsung ke MA, ya, ke Mahkamah Agung. Gimana sih permasalahan PSHT ini Pak? Kok di daerah seperti ini? Gitu. Kami harus bagaimana? Ya kalau di provinsi juga seperti ini, ya di kabupaten juga ya sama. Kenapa kok di provinsi saja masih bisa, kok di kabupaten kita harus menghilangkan? Kan begitu, kalau kita lihat kacamata posisi yang sifatnya umum, belum masuk ke dalam. Jadi nggak mungkin kalau seandainya kita ngambil suatu kebijakan, kita harus menghilangkan PSHT sebelah. Hebat Matampung Barat itu, apa dasarnya? Orang provinsi aja diem aja nggak bisa berbuat apa. Ya jadi saya rasa itu. Jadi hasil informasi dari kawan-kawan PSHT sudah kita tampung tadi. Nah nanti dikonsultasikan ke Kanwil Menkumham. Ya kalau kalian nggak puas juga dari Menkumham, nanti langsung ke MA. Dari situlah nanti kalian bisa menetapkan legalitas dari 2 kepengurusan ini. Mana apakah dua-duanya memang legal secara hukum atau memang tidak legal? Gitu aja. Kalau dua-duanya legal secara hukum, ya mau diapain? Memang pemerintah nggak bisa ngambil satu pihak mana benar mana yang salah kalau ada hukum kita posisi seperti itu. Jadi kita tidak bisa memihak salah satu pihak karena kita ini pemerintah, semua harus dilindungi. Cuma memang yang namanya suatu organisasi pada saat mempunyai nuansa yang sama, memang yang nggak enak. Itu resiko, makanya organisasi jangan pecah, bersatu. Itu nggak gunanya bersatu, ya. Ya, itu sudah banyak kita contoh.
di partai apalagi sering terjadi seperti itu. Nggak puas dia masuk di sini pecah. Golkar dulu pecah berapa Pak? Tiga masuk Gerindra, pecah lagi dari ya bukan mereka kalau nggak puas gitu. Tapi mungkin ya jangan apa yang sama lah gitu kan. Ya tapi karena posisi dia orang lahir dengan rahim yang sama di situ dan merasa bahwa itu adalah rumah mereka semua, ya nggak bisa diusir lah. Orang memang satu rahim gitu. Orang saya sama gitu. Atau ibunya aja kita bunuh gitu. Sehingga dia tidak bisa melahirkan. Itu nggak mungkin. Orang ibunya yang sudah melahirkan itu sama. Jadi gitu. Jadi kami nggak bisa mengambil kesimpulan nanti rapat ini. Nanti seperti ini juga sama gitu. Kita nggak mau mengambil kesimpulan. Oh, ini yang benar. Ini. Atau dari situ. Ini dari Kemenkom. Jadi blokir udah atau pengurusan sebelah. Sesuai dengan yang tadi aturan-aturan diblokir. Ada bukti aja. Ya nggak jelas gitu. Ada bukti. Kalau ada bukti nggak di sini kita repot. Nggak selesai hari ini. Cuma ngomong-ngomong aja. Harus ada bukti betul fisik. Dan itu diperiksa oleh kawan-kawan ke bank. Itu yang dia punya kewenangan. Jadi kita cuma mengatakan rapat ini seperti ini pemerintah. Nah karena kawan-kawan Kesbang mungkin belum dapat informasi lebih jelas, makanya diundang ya kawan-kawan dari PSHT provinsi. Ya nanti datang lagi PSHT provinsi di sini aja dekat. Ini kan PSHT provinsi versi Pak Sugiono. Ada kan PSHT dari provinsi versi Pak Doni kan? Ada. Iya kan? Sama kan? Akhirnya kita yang bingung di tengah ini kan? Mana yang benar? Gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Nah oleh sebab itu makanya kawan-kawan dari Kesbang nanti dari informasi tadi tampung semua. Ya. Kalau seandainya kita kasih lagi ngomong ini, ya kita tampung juga. Ada dari kawan-kawan sebelah ada yang mau disampaikan? Kalau ada? Kalau nggak ada ya itu kira cukup tadi informasinya. Silakan. Kalau keterangannya Pak Asisten, jadi sebetulnya sama yang dari pihak Mas Giono dan kawan-kawan itu karena mereka memiliki apa namanya badan hukum Permen 41 yang mana di situ tadi sudah dijelaskan bahwa 41 itu apa saja sih yang di dalamnya, tadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebetulnya permasalahan ini Pak, ini sudah berulang kali dilaporkan Pak. Kami sudah capek sebetulnya untuk ngatur kayak gini. Saya baru sekali ini udah capek. Iya. Jadi kemarin dari pihak Mas Giono dan kawan-kawan sudah melaporkan ke Polda. Ya, jadi apa namanya permasalahan ini nih bukan hanya di Lampung Barat. Jadi sudah nyampe ke Polda. Jadi kalau memang kami ini salah ya atau kami ini tidak benar, kami juga sudah pernah didatangi oleh pihak Polda Pak. Orang 6 yang datangi ke rumah kediaman ketua. Kebetulan waktu itu ada mungkin dari kawan-kawan dari kepolisian, yaitu ikut hadir di rumah kediaman Mas Doni. Yang pada intinya sebetulnya nggak ada permasalahan ini sampai sedetil ini kan mereka juga 41 itu apa sih poin-poinnya? Ya, sementara kami juga punya 25. Ya. Coba sekarang kalau kita uji barang itu masuknya di 41 apa 25 kan gitu. Cuman semuanya itu kan nggak mungkin bisa kita nilai karena yang bisa menilai adalah orang-orang yang mempunyai pakar hukum. Nah kalau kita ini kan yang terjadi hanya gontok-gontokan kan Pak Asistennya. Karena saya hanya begitu. Kita tahu duduk permasalahannya. Nah oke seperti Pak Asisten tadi yang disampaikan. Mereka membawa tim LBH dari provinsi, ya, bisa menjelaskan bla 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 bla, sehingga kalimatnya bisa tersusun dengan rapi dan indah. Ya, ketika nanti mereka ini kita tanggapi dengan maksimal atau seolah optimis, kita juga nanti mendatangkan yang bisa menjelaskan lagi. Nah kalau memang permasalahan ini sudah selesai, ya dari pusatnya Pak, bukan kita. Kalau kaki ini hanya sekedar jalan,
Tapi kalau mau dibunuh, atas itu menurut hemat saya Pak Asisten. Jadi kalau polisi kayak gini ini saya sudah capek. Di Polres ini sudah dilaporkan ya. Di Polres juga sudah ya. Terus di Polda juga sudah kan. Bahkan ketua cabang dari Breksel juga sudah dilaporkan. Jadi hanya saling lapor. Titik akhirnya sampai dengan detik ini belum ada. Tuh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin berbicara masalah menang dan kalah, saya rasa tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sampai dengan saat ini yang kita ketahui. Kenapa? 41 silakan dikaji di 41. Apa saja sih hak-hak dari 41 itu? Ya, termasuk di situ di dasar pendidikan. Ini udah kita kaji di Polres Mas, ya. Terus hak 25. Hak 25 itu apa sih? Barang. Ya, termasuk baju segala macam itu tadi barang bukan. Masuk nggak dari pendidikan? Itu sudah kita klarifikasi semua kok di Polres. Dan Polres juga sudah naikkan. Bahkan saya sudah dikasih tahu dari Kak Polres itu, ini sudah dinaikkan. Mereka ingin memanggil apa namanya tim ahli ya, ahli hukum yang membidangi masalah hak paten. Itu beliau termasuk kalau nggak salah waktu itu Mas Yodi itu akan datang ke Mabes ya untuk menanyakan hal ini. Kenapa kok ini ada 41 sama 25 dan kenapa 41 25 ini kok tidak jadi satu? Dan kelemahan di 41 dan 25 itu seperti apa? Itu sudah dilaporkan Mas. Jadi saya rasa kalau yang masalah ini terus yang akan diangkat itu tidak akan pernah selesai Pak Asisten ya. Jadi monggo lah kita berjalan terus sesuai dengan kesepakatan kita. Tahun 2019 kita sudah sama-sama sepakat disaksikan oleh pihak hukum dari Polres dan Kodim waktu itu. Kita sepakat kok berjalan dan tidak saling mengganggu. Ya. Jadi kalau sampai ingin mengklaim kami salah, jangan kami, Pak. Atas hajar dulu, matiin dulu, ya atas. Kalau atas itu sudah mati, di bawahnya jelas mati. Gak usah bingung-bingung lah kita ngurusin organisasi. Atau kita nggak kaya dari organisasi, ya nggak kaya dari organisasi. Apa yang kita lakukan? Saya disahkan tahun 94. Kebetulan Mas Yono, ya ini ketua cabang saya. Dan sebetulnya permasalahan ini masalah di dalam organisasi awal-awalnya, dan ini tidak bisa kita buka permasalahan ini. Nah, benar. Saya rasa saya sudah 30 tahun juga di keluarga PSAT. Kamu jelas kok. Ya. Permasalahan di organisasi itu saya tahu, bukan saya nggak tahu. Itu. Ya, saya rasa kayak gitu aja Pak Asisten, Pak Akan, Pak Haji Buyo. Mohon maaf sebelumnya. Ini perlu saya sampaikan karena mengingat daripada ini jadi gontok-gontokan terus Pak Haji. Saya rasa kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cuman begini Pak Asisten, memang dulu termasuk Pak Asisten juga waktu itu kita rapat di Kesbangpol. Hasil kesepakatan waktu itu memang Pak Sugiono mohon maaf ini. Memang apa yang disampaikan beliau tadi memang betul itu adanya. Hasil kesepakatan itu bahwa artinya Pak Sugiono sebagai ketua PSAT juga, nah termasuk Pak Dodi juga. Jadi saling artinya tidak ada mengklaim seperti itu waktu itu. Nah jadi harapan saya ini sebagai harapan dari pemerintah daerah ya kalau memang sambil menunggu hasil kami dari provinsi nanti ya atau dari pusat, ya mohon nantinya kepada Pak Sugiono, termasuk dari rekan-rekannya juga, termasuk Pak Doni, rekan-rekan juga, ya mohon artinya ya berjalan apa adanya dulu, ya jangan saling klaim,
karena ingin sama-sama apa yang disampaikan Pak Asisten tadi. Kalau memang dari pusatnya ada dua, ya nggak bisa seperti itu. Kita mau merubah di bawah ini sebelum di atas artinya dirubah dulu atau ditiadakan. Nah, jadi harapan kami apa yang saya sampaikan tadi dari awal tadi, bahwa tim organisasi ini yang kuat karena kebersamaan tadi, ya. Jadi jangan sampai ini saling ya klik lah ya, karena ini sebentar lagi kita ada keperluan pemerintah daerah, ya, termasuk pusat juga. Harapan kami dari Kesbangpol ini, Pak Asisten, yang sudah artinya sudah, ya. Jangan sampai terulang seperti ini. Jadi apa yang disampaikan Mas tadi yang sudah bosan, ya. Kita menghabiskan energi begitu apa namanya tidak ada gunanya. Nah, lebih baik kita artinya ya saling artinya memaklumi antara satu dengan yang lain. Mungkin itu aja yang saya sampaikan sebagai dari Kesbangpol. Harapan kami ya kepada kedua kubu nantinya saling ya apa yang saya sampaikan dulu betul ini saling kuat aja lah ya. Program-program kemungkinan termasuk dengan anak buah juga mungkin saling ini supaya ini kuat. Ini itu aja. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Sekali lagi bukan menggurui ya itu sebagai masukan sebagai kami juga yang mungkin alhamdulillah juga Pak ini ya. Kalau artinya permasalahan ini ya harus ke pusat induknya bukan ke pemerintah daerah. Nah cuman segini Pak Asisten ini karena sudah ada beberapa masukan dengan kami di Kesbangpol, kalau kami tidak lanjuti artinya kami sebagai Kesbangpol wakil pemerintah daerah juga mungkin ya kesalahan juga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan menghadapi artinya pemilihan ini. Nah ini kami mengambil langkah bahwa kami Kesbangpol sudah mengambil langkah ya untuk mempersatukan kedua belah pihak atau memberikan mediasi kepada kedua belah pihak. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sedikit namun sebelum ditutup. Silakan. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang saya hormati. Sebelum ini ada sebuah kesimpulan mohon kami menanggapi pada apa yang sudah disampaikan. Pada dasarnya kami sangat berharap bahwa pertemuan hari ini karena ini terbuka dan dibuka untuk umum berdasarkan undangan yang disampaikan oleh pihak Kesbangpol pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Maka kita berbicara fakta dan data di sini. Kita mengklaim bukan berarti kita itu katanya. Apa yang kami sampaikan secara keseluruhan tadi bukan itu kata kami, tapi kalau kami harus membacakan amar-amar putusan mungkin terlalu lama, maka kemudian tadi kami sangat simpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat berharap bahwa rekan-rekan kami tadi juga bisa menyampaikan secara data konkret sehingga menjadi kami itu tahu apa yang mendasari saudara-saudara ini atau rekan-rekan ini mengklaim nama PSHP, kan begitu. Bukan justru curhat. Ini sudah capek, sudah lelah dan sebagainya. Kita bicara tentang kedudukan hukum di negara, di pemerintahan ini, undangan resmi pemerintahan, gitu. Bukan kita berdiskusi di warung kopi. Nah, namun itu tidak terjadi. Bahwa seandainya itu yang terjadi, maka ada kesempatan untuk kami menerangkan terhadap pemerintah daerah bahwa secara fakta ini sudah ada kesimpulan akhir. Mohon maaf Bapak, bahwa terkait dengan perdamaian 2019 kalau itu yang dijadikan acuan, kami tadi sudah sampaikan bahwa di 2019 memang ini masih berproses secara hukum, sehingga kami bisa menerima sebuah perdamaian itu. Secara niatan kemanusiaan, kita sesama manusia, mungkin muslim dan sebagainya di sini, niatan perdamaian, kedamaian dan sebagainya tentu kami mau. Kami sangat berharap bahwa terjadi sesuatu yang kamtipmas di Kabupaten Lampung Barat. Tapi karena kita berbicara pada ranah hukum, tidak bisa dong. Saya mencoba menganalogikan bahwa di rumah saya kemasukan maling, saya punya barang saya hilang. Kemudian saya komplain.
Terus kita berkata begini, janganlah daripada nanti terjadi kamtipmas di kampung kita, nanti maling itu begini-begini, ya sudah kita biarkan. Saya kan sebagai pihak, dalam hal ini kami, yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjelaskan kemudian memperjuangkan ini pada ranah hukum dan sudah ada keputusan akhir yang sudah diikrah, kami merasa dirugikan dalam hal ini. Maka kemudian kami memperjuangkan ini, bukan tanpa alasan. Karena proses hukum yang kami tempuh sudah sangat berkepanjangan. Andai kata diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa itu kelas 25 tentang barat, apa itu kelas 41, mungkin kami sangat senang hati bila berdiskusi tentang hal tersebut, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan pemerintah daerah hari ini akan berkonsultasi dengan Kesbangpol Provinsi. Mohon maaf Bapak, sebelum kami kesini karena kami berkedudukan di Bandar Lampung, kami baru saja menemui Pak Kaban di provinsi, bahwa terkait dengan keberadaan yang sebelumnya pernah tercatat Kesbangpol milik Dasikul, punya rekan saya di sebelah ini yang tercatat di Kesbangpol Provinsi sejak tahun 2000 berapa? 19 saya lupa, 20, bahwa terhitung di akhir 2021 kemarin sekitar November sudah dibatalkan oleh Kesbangpol Provinsi. Bahwa hari ini tidak lagi tercatat. Oke. Maka kemudian kami memasukkan untuk mendaftarkan di Kesbangpol Provinsi. Karena tidak boleh di Kesbangpol Provinsi ada dua nama, ada satu organisasi dengan dua nama yang tercatat. Kalau kemudian namanya berbeda seperti Bapak ini tadi boleh. Silahkan nanti, kami tidak bermaksud menggurui di sini. Konsultasilah dengan Pak Kaban yang ada di provinsi bahwa di provinsi tidak lagi tercatat SK atas nama Dasikul. Dan karena badan hukum yang di Kementerian Hukum dan HAM sudah dibatalkan, juga sudah diblokir, maka kemudian kami sedang memasukkan badan hukum kami di Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah dengan waktu yang tidak terlalu lama, mungkin seminggu ke depan, badan hukum yang baru sudah terbit Kemenkumham. Maka di provinsi dan daerah juga kami berharap bahwa harus ada kesimpulan yang tercatat siapa yang diakui oleh pemerintah daerah terkait dengan PSHT. Itu kesimpulan dari kami, Bapak-bapak. Saya sangat menghormati, Bapak-bapak sangat lebih berpengalaman, sangat lebih menguasai tentang persoalan ini, tapi ini perlu untuk kami sampaikan. Karena dalam persoalan di ranah PSHT ini sudah kami kaji setiap saat dan setiap hari. Bahkan berkaitan dengan Kesbangpol Provinsi, dengan Kemenkumham, mohon izin kami sudah mendahului untuk menempuh jalur informasi ke sana. Dan informasi inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan saat Pak Muzakkar nanti berkoordinasi dengan Kesbangpol Provinsi, saya pastikan bahwa jawaban Kaban Provinsi tidak akan berbeda dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Demikian dari saya, Bapak-bapak. Banyak catatan dari kami hari ini terkait dengan pertemuan siang ini. Sebenarnya kami sangat menyayangkan pertemuan siang ini tidak terjadi sebuah diskusi yang akademis, tidak terjadi sebuah dialektika yang objektif. Namun ya beginilah fakta, Bapak-bapak bisa menilai sendiri. Kami berterima kasih atas undangan hari ini. Mudah-mudahan tidak lagi ada undangan terkait dengan hal-hal seperti ini, karena seluruhnya sudah kami sampaikan. Kami hanya berharap saat nanti kami mendaftarkan dalam kapasitas sebagai cabang PSHT cabang Lampung Barat dalam waktu 1 minggu ke depan, mudah-mudahan Kesbangpol Lampung Barat bisa mengambil sikap terkait dengan siapa yang tercatat. Karena ini kita bicara tentang pemerintahan, bukan bicara tentang kemanusiaan. Demikian Bapak-bapak, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi itu nanti di Kesbangpol Kabupaten lalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kesbangpol Provinsi, ya. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan PSHT, Kepemimpinan Pak Sugiono dan Pak Doni, termasuk dari provinsi. Sampai sekarang untuk provinsi masih tetap 2 kepengurusan. Tidak ada yang tercatat di provinsi sampai hari ini. Karena satu minggu, karena yang lama sudah dibatalkan. Provinsi. Di provinsi. Dua-duanya dibatalkan. Yang tidak ada 2. Satu. Ada. Oke. Jadi nanti dari provinsi kan dapat informasi. Karena kita ini persoalan cuma sifatnya kan memverifikasi. Verifikasi itu kan simpel sekali sebenarnya. Kalau sesuai dengan aturan yang di atasnya, contoh checklist kan gitu.
Cuma itu aja kita. Kalau informasi itu jelas dan kemudian memang ada, ya udah kita betul. Nah besok kalau sudah ada keluar rekomendasi, inilah yang legal, mudah verifikasi. Tetapi informasinya harus benar. Kalau informasi yang masuk itu salah, sudah barang tentu nanti keputusannya salah. Kalau keputusannya salah, sudah barang tentu yang nggak betul kan kita bapak dirugikan dan akhirnya nggak benar lagi kan. Ya oleh sebab itu makanya dikasih kesempatan oleh kawan-kawan dari PSHT baik Pak Doni maupun Pak Sugiono, kawan-kawan dari Kesbang ini mau verifikasi berdasarkan informasi terakhir. Apalagi kalau 2019 ada keputusan terakhir ya, kita waktu 2019 masih nggak jelas tuh, makanya dibuat kesepakatan. Nah sekarang udah 2022, insya Allah informasi itu ada, sehingga menambah wawasan kawan-kawan dari Kesbang Kabupaten untuk bisa membuat rekomendasi sebenarnya yang legal yang mana. Ya, saya rasa itu saja. Kalau masalah substansi kami nggak mau masuk ke 2 PSHT ya. Nanti kawan-kawan dari 2 PSHT saja rembukan atau yasinan sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan 2 organisasi besar ini, sehingga masyarakat tidak menjadi permasalahan di bawah. Karena kalau organisasi besar kemudian pecah, yang dirugikan adalah satu pemerintah daerah dan masyarakat. Ya, cuma lantaran beberapa oknum mengakibatkan dari bawah sampai atas pecah. Saya rasa demikian ya informasi dari Kesbangpol. Nanti mungkin ditunggu waktu dari hasil konsultasi, nanti dipanggil saja ketua. Setelah itu kalau usah dapat lagi seperti ini, disampaikan saja. Ini hasil Siapa tahu mau konsultasi. dijawab lagi pertanyaan, makanya kita siapkan pertanyaan juga. Nah, di sini bukan untuk debat-debatan, ya, untuk menyaring informasi. Nah, dapatlah informasi. Kalau misalnya berdebat-debatan, nanti buat aja forum tersendiri, ya, di PSHT. Biar tahu. Ya, nanti kita diundang, ya, sebagai pendengar yang lain. Untuk kawan-kawan dari Polres, dulu Pak Umar sebenarnya yang hadir. Ya, waktu itu Pak Umar, kita rapat jadi kan tahu kesempatan dihadiri oleh Pak Umar, termasuk dari Kodim dulu siapa yang menjadi saksi, supaya mereka juga tahu bahwa keberadaan mereka untuk sementara yang dua-duanya disebut dengan legal. Sebelum ada kepastian Pak Fatim atau Pak Kesbangpol melakukan rekomendasi yang legal betul sesuai dengan aturan yang ada. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas partisipasi sekalian ya, dan mengucapkan selamat jalan ke provinsi. Saya ketemu sama kawan-kawan PSHT kemarin di rest area sebenarnya. Kawan-kawan ini berhenti di rest area, mana PSHT ini orangnya betul katanya. Oh rupanya kesini, rupanya acara ini. Terima kasih lah sehadirannya. Bagaimana itulah Lampung Barat. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas masukannya tadi, dan kepada pengurus kedua belah pihak PSHT dan rekan-rekan, terima kasih juga atas kehadirannya, termasuk dari aparat kepolisian dan wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Sugiono ya, untuk rekomendasi, artinya ya bukan kita mempersulit atau yang lainnya, niatnya cuma niatnya untuk kebaikan, bahwa artinya akan ada masukan dari pihak Sugiono dan kami untuk bisa hadir. Nah itulah tujuannya seperti itu ya, biar artinya sama-sama kita gulirkan ya, ternyata pada hari ini tidak membuatkan artinya yang harapan kita bersama. Nah, sekali lagi kami bersama tuan rumah dari Kesbangpol ucapkan terima kasih, dan saya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu Pak. Ya. Harapan kami untuk hanya seperti itu Pak. Ya. Nah, karena masukan beberapa kali dengan kami tampung belum bisa hadir pada waktu itu, nunggu waktu bahwa Isyatrati di seluruh Indonesia, khususnya Lampung dan lebih khusus Lampung Barat, hanya satu bendera, yaitu PSHT yang berpusat di Madiun. PSHT! PSHT! PSHT!
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat